Selamat malam semua kawan-kawan dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Putu Evi dan dengan suami saya. Wayampun Semara, selamat malam. Om Swastiastu dari Bali. Selamat malam dan Om Swastiastu buat semuanya. Sebentar lagi kita akan mulai ngobrol bareng Beli Bule. Kali ini kita akan kembali lagi ke Jerman. Kita akan bertemu dengan seorang dosen yang dulu pernah datang ke Bali untuk belajar gender wayang gaya Teges Kanginan dan juga gender wayang gaya Sukawati ya. Sebenarnya beliau belajar gaya Teges Kanginan di Jerman. Oh iya ya, saya lupa. Kemudian datang ke Bali untuk belajar gaya Sukawati dengan masternya langsung. Tapi untuk memperkenalkan, saya akan kasih kesempatannya kepada Beli Bule seperti biasa karena kita akan ngobrolin banyak soal gamelan ya, terutama gender wayang. Silakan Beli Bule. Saya ingat pertama kali kenal sama tamu kita hari ini, yaitu Andreas Herdi. Itu sekitar tahun 2000 kalau nggak salah. Beliau datang ke tempat yayasan yang saya dirikan di Denpasar, LCC, Language and Cultural Center LCC. Di mana kita sempat ngobrol tentang gender wayang. Ternyata dia lama belajar gaya Teges Kanginan, tapi di Jerman sama orang Jerman yang sebelumnya belajar sama orang Amerika yang belajar di Teges Kanginan di tahun 70-an. Nah, waktu itu saya gila banget belajar gender dan baru setelah sekian tahun ya, kalau nggak salah 1 tahun ya belajar di Teges Kanginan 6 bulan. Saya pikir saya sudah hafal semua gendengnya. Ternyata ada satu gendeng yang memang tidak diketahui sama guru saya, tapi sempat dipelajari oleh orang Amerika yang belajar sama bapak daripada guru saya di Teges Kanginan di tahun 70-an. Nah, persingkat cerita, Pak Andreas Herdi ini sempat belajar gendeng itu, dan saat itu dia datang ke yayasan saya itu, dia sempat memperlihatkan gendengnya tapi saya lupa rekam. Nah, lewat sekian tahun, kalau nggak salah tahun ini ya, saya hubungi dia. Lama ya? Iya, lama banget, hampir 21 tahun. Ternyata dia masih ingat gendengnya, dan dengan senang hati dia kirimkan rekaman ke saya. Sekarang saya sudah belajar gendengnya dan mudah-mudahan malam ini beliau berkenan untuk memainkannya langsung live di live streamnya ini. Semoga kawan-kawan juga jadi bisa mendengar, terus mungkin lebih semangat lagi ya belajar gender wayang. Kita akan tanya banyak soal bagaimana sih asal mulanya dia belajar gender, lalu bagaimana dia kok bisa sampai favoritnya adalah belajar gender wayang ini. Di antara semua instrumen yang pernah dia pelajari, karena dia juga belajar musik jazz, musik lain juga yang klasik di musik barat sampai klasik. Mengajar karena dia kan dosen di universitas. Jadi di sana di Jerman sendiri udah punya grup ya. Nah, ini sebenarnya because we also going to speak in English, right? So maybe you should say hi to our audience who watch tonight. Okay, I'll explain it in English as well. So, welcome everyone from me, Von Hatch, and Putu my wife Efi. here, your wife. Putu Efi. And so, this is our 49th Ngobrol Bareng Beli Bule, 49th edition, and tonight we're going all the way to Germany. And the Europe. hope of this, the hope of the talk live stream talk is actually to inspire Balinese. The aim of it, yeah. Yeah, the aim of it is to inspire young generation. So by hoping that we're going to introduce someone from Germany, so to inspire. I think it should be everyone. really inspiring for Balinese young people to hear about somebody in Germany who not only has been learning gender wayang for since 1982, I think it was, in 1980. So that's 41 years. But also someone that still plays gender wayang, still teaches gender wayang, and has a group in Germany, has many students in Germany, has inspired many people in Germany to learn gender wayang, and still remembers all the repertoire because
That's the thing. I've learned a lot of Gender Wayang myself and many different styles, but if I don't actually practice, I start to forget the pieces, and I think that's an important part of the process, is having students and having other people you can play with, so you can pass on the repertoire. Also, this style that from Tegas Kangengan, this one particular song is actually no one still remember, or only just one teacher still remember. Well, that's what I had assumed. Yeah, I contacted my teacher and he said he knows Merak Milo, still knows Merak Milo, but I think he knows the common style, which is the Kayu Mas, the Denpasar style. But there are many styles of Merak Milo and Bali. Well, anyway, we're going to hear see. that tonight as well from Andreas. So should we invite? Yeah, so let's invite Andreas. Here we go. Should we ask him to play first, or I think maybe at a bit later? the end. At the end, okay. Here we go. We connect. Hi, Hi. Andreas. How are you? Om Om Swastiastu. Om Swastiastu, selamat malam untuk semua penonton. Terima kasih. Terima kasih. It's very nice to have you tonight. How are you there in Germany? Fine. It's still cold in Germany. Still about 0. Di outside masih ada es. Tapi matahari ada. Nice, Masih ada nice day. matahari. Yeah. It's the opposite here. It's very hot. Very hot and humid around here. Yeah. So see, I need a pullover and an extra shirt because If I can take off one layer, I will take off. I'm just making it. tidak boleh. Tidak boleh Tidak live. because we're still live. Okay. Okay. Line show. No? Different show. That's a different Yeah. show. Yeah. Different shirt, Okay. yes. Okay. So tell us about at the moment with the pandemic. First of all, how you're teaching music and how you're teaching Gender, and how is that process at the moment? Yeah, in Germany at the moment it changes. It changes not every day, but every week, every month. When I started this term at the university, we are allowed to teach direct, but since January we are not allowed, so I have to teach online. But actually, with Gender Wayang, I didn't do it. I just taught drums and percussion like this Gender Wayang. The Gender Wayang group online doesn't make any sense. Tidak ada artinya mengajar Gender Wayang online. So Yeah, susah sekali. Susah. mereka harus tunggu sedikit. Yeah, but at least with Gender, you can. I mean, with any instrument, you can still practice by yourself at home. Yes, sure. But, Yeah. it's difficult to synchronize. I know I Yeah, teach yeah. gamelan online too, and okay, you can't keep it exactly in time, so you have to send a video or ask them to send a video and Extra then work actually afterwards as improve. well. What's Yeah. the word to Yeah. correct other person's Yeah. playing? Yeah. But very hard That's- with Gender Wayang. Yeah, that's the way we do it. So if, for example, Andy calls me and he has a question, He's here. he's here. Yeah. He's Hi, here, Andy. yeah, say, Hi Andy, good to see you. Namaste Guru Andras katanya. We just sent your Gender yesterday. Yeah, so Wow. that should be on They the are way so- soon. So beautiful. Yeah, thank you. Yeah, put a lot of time into it, so I'm really happy. And so if he or somebody else like to learn another piece or have some questions, so we have a phone call and I send him video. So I send him what he like to have. So that's a normal way. It works. It's okay. But Right. sebenarnya kita tidak senang main musik Belajar dari jauh. Ya. Ya, Sangat pasti sedih, sangat susah sedih. sekali. Ada apa istilahnya? Ada masalah dengan network, connection, ya. Yes, Dan merasa yes. kesepian. We Yeah. feel lonely too. Tidak ada koneksi ya. We don't have the Yeah. connection. Just tidak sama, And- tidak sama. Ya, dan biasanya secara saya mengajar Gender memang secara yang klasik sekali. Saya main dan muridnya dia
coba to ikut, tidak terlalu pelan-pelan, biar tempo biasa. Dan kalau kirim video ini memang lain sekali. So I need to teach in the direct way, just teacher with a student. It's quite different. You can't do it. We say in Balinese guru mapanggul. So you know the teacher with the mallets, and from the instrument round the other way. You know, especially with complete beginners, harus ngajar dari depan ke balik dan sebagainya, itu susah kalau kita mau mengajar dengan teknik kayak gitu online gitu. So Andreas, sorry, could I want to know, or we want to know more about when you first started learning in 1980, was it? And also who you learned with, and then who he learned with. I want to know about the Tegas Kanginan connection. So if you could explain that. I'm just going to re-ask the question in Indonesian so that our viewers know what I'm saying. Jadi saya sama Evi penasaran, ingin mengetahui hubungannya sama gaya Tegas Kanginan. Belajar sama siapa dulu? Katanya belajar di Jerman. Terus asal mulanya pelajaran itu. Kok bisa ke Amerika dulu, yang ngajar dari Amerika dan sebagainya. Perhaps you can tell that story. Saya belajar sama orang Jerman, orang perempuan, namanya Walburg Goebel. Suaminya memang kerja sering di Amerika. Dia ahli musik komputer. Dan mereka tinggal 1 tahun di Amerika untuk kerja di sana. Dan Walburg belajar gender wayang sama orang Amerika di sana, namanya John Bedaines. Dia memang pemainan gender wayang yang pintar sekali. Saya punya kaset, tapi belum sekali saya ketemu dia. Belum pernah ketemu ya. So saya mulai sama Walburg. Dia mengajar semua lagu dia tahu pada saya, dan setelah itu masih ada kaset dari gurunya. Dan yang di Amerika itu. Dan saya belajar dari kaset dan mengajar guru Jerman karena dia sudah punya anak. Tidak ada banyak waktu, so lebih sulit. Dan saya masih muda, saya mau belajar sekali. Saya mulai jadi guru dia. Dan setelah 6 tahun saya pertama kali ke Bali. Memang John Bedaines kirim surat kalau Andreas mau belajar gender wayang. Dia harus belajar sama Pak Loceng. Memang dia bilang begitu. So sebelumnya John Bedaines belajar sama Kak Grendem ya di Tegas. Saya kira. Ada berapa berarti kasetnya masih ada ya, kaset masih ada. Grendem ya, saya ada berapa lagu itu dari Tegas yang ini memang Pemungka, Geni Rebong, Seketi, Sekundi, Maraknelo. Kira-kira kalau kita main konser, memang 1 jam kita bisa main 1 jam. Dengan gening yang ada semuanya Tegas itu. Semuanya Tegas. Dan saya merasa seperti saya ahli sekali. Saya memang pintar sekali. Waktu saya pertama kali duduk di sebelah Pak Loceng, aduh. Saya merasa seperti saya di ISD, tidak tahu apa ini memang. Karena stylenya beda. Stylenya memang jauh lebih kompleks, jauh pukulan jauh lebih sulit. Saya dari 1 hari saya dari ahli saya jadi murid yang
baru mulai. Ya, karena Makanya belum saya tidak belajar. pernah belajar gaya squatty, cukup gaya yang polos. Saya juga belajar yang polos dari suami, tapi dengan belajar gaya tegas saya merasa accomplish sama seperti mungkin Ya, perasaannya. pasti komplis. Tapi ada yang saya suka dari gaya tegas ya, Andreas. Itu memang melodinya lebih jelas, lebih melodis gimana ya? Nyanyi kalau orang yang suka bernyanyi It's seperti more melodic, saya. it's more melodic style. Memang Yes. lebih polos. Mungkin itu mungkin gayanya lebih tua daripada gaya yang agak kompleks. Ya, Dan pasti. Tidak Pasti, ya. tidak banyak ada kebiar-kebiarnya gitu. Saya suka itu. Ya, itu saya pribadi. Makanya saya tidak belajar gaya yang lebih Ya. kompleks. Dan karena Ya. Tapi kemampuannya mungkin orang yang belajar gaya Sukawati ingin skillnya bertambah, jadi gaya kecepatan Memang, dia ya. dan Ya. ya, jadi Ya, memilihnya karena pakai- banyak dalang di sana juga ya, banyak dalang Ya. di sana, makanya banyak kesempatan untuk main gender sama dalang tiap hari main gender. Mungkin di Tegas cuma satu dalang dan dalang sekarang tidak aktif, sudah lama banget tidak aktif gitu. Ya. Ya. Waktu saya belajar sama Pak Doceng, di keluarganya memang saya kira 15 dalang, banyak sekali permainan gender wayang. So ini memang. Dan tentang gaya tegas, memang biasanya saya mengejar tegas karena tegas di sana. iya, karena Sukawati memang sulit sekali untuk untuk orang yang baru belajar, memang terlalu sulit pukulan dan apalagi terlalu sulit Untuk suaranya. didengar ya. Ya. Untuk tangkap, dicerna ya, tangkap, untuk ditangkap. Iya, Iya. Saya sepertinya mengerti karena karena belajarnya begitu dikasih gending tegas itu semua lebih mudah. Jadi Yes. accomplish rasanya. Oh, ada saya bisa bermain gender gitu. Ya, Jadi lebih semangat. ya, ini dulu. baik, ini memang baik. Iya. Ya, memang saya senang dengan gaya yang lebih kuno. Saya senang suara, memang saya sering dengar gaya dari banyak apa namanya konser. Desa juga. Ya, desa ya. Desa lain. Tapi saya memang suka main yang gaya yang lebih kompleks. So saya memang I still train every day to memperbaiki pukulan saya. Memang saya orang yang senang sekali praktek. Praktek ya, harus Ya. latihan. Ya, Ya, supaya makin bagus ya tekniknya. ya. Kalau secara di Bali waktu dulu memang lain, jarang sekali saya melihat orang praktek. Biasanya di Bali orang bermain bersama, main upacara, main langsung dan belajar belajar langsung. Tidak ada. Ya, dulu tidak ada guru ya. Tidak ada hari les, ya. hari ini sore jam 5 Ya, ya. ada latihan, tapi Beda sekarang, 30 banyak les. 30 menit saja ya, dan harus tapi harus kalau tidak ada ya hilang ya. Nggak ada waktu, nggak sah. Langsung di Ya, beda ngayah, banget langsung di upacara Ya. main ya, ikut-ikut Ya, aja. saya Banyak ada les gender, ada paket les gender, ada lomba gender, ada festival gender gitu. ya, dan saya sering dengar cerita seperti ya, saya masih waktu saya masih anak, saya dikasih kesempatan main wayang. Tidak mungkin, memang banyak lagu-lagu, tapi tidak tahu apa, tapi sudah duduk sama orang tua dan langsung main. Ini memang secara cepat sekali kalau sudah dari kecil sekali bisa dengar musik ini. Kalau seperti orang luar pasti tidak jadi. Tidak bisa
tidak jadi ya. Ya, itu uniknya di Bali Di ya, Bali, ya. konsep ngayah, bukan hanya konsep ngayah, tapi kesempatan yang kita dapat Untuk langsung belajar. secara live, secara langsung kita bisa main sama orang, langsung sama dalang gitu. Ada langsung Iya. pengalaman. I think people have really high tolerance in Bali and Indonesia in terms of people performing at an event You make a like mistake. that. With this, That's really even if you bad. make a mistake, it doesn't matter. Especially No. like for a temple ceremony or something like that. I think we've lost that, or we don't have that in many Western countries. I know in New Zealand we don't have that. People don't No, accept no. that. I don't know about in Germany, No. but You have to it's- train first. Yeah. You have to train first and Yes. be good first. I And think if you that's really. I think it's really make sad. mistake, you feel embarrassed Yes. if you make Yeah. mistake, right? And maybe you're never good enough, so you never will play for audience. So For that's audience, huge. yeah. Yeah. That's Yeah. But what happens is that we have so many people in Bali now or in Indonesia who can play music and can dance because they get this opportunity, and then so there's that we wouldn't have if the society wasn't so tolerant. I think Yes. having ada toleransi, jadi kita dapat membibit banyak sekali anak-anak yang bisa Bener. Sekarang sejak ada bisa main kompetisi gamelan pun di sana. sebenarnya banyak anak-anak yang punya skill bagus karena memainkan gaya-gaya yang seperti Sukawati, Kayumas. So many great kids that know how to play gendera so well. Yeah. Yeah. But I think it's not just the kesempatan. It's just a very different way of learning. So I try to do this in my teaching, because usually in the West we learn an instrument. Coba pikir ada rumah. Kalau mau mengerti apa rumah, ya saya ada pintu, ada jendela, ada di rumah makan, ada kursi, ada apa saja ya. Dan kita belajar yang all the little details, and we can't see tidak bisa lihat ya ini rumah ya. Yeah. Big picture. Kita The big we can we used to learn all the little details first, in the hope we will get the whole picture later. to see the whole picture. Yeah. It's just But- the same like dancing, I guess. In Yeah. dancing. I- Because yeah. that's my expertise. Yes. But I found out for myself in my own way of learning that isn't true. If you involved just with the details, you won't get the whole picture. It won't happen, or it will take very, very long Very time. slow, long time. Yeah. A very long time, and it's not that it's still different then. So and another thing is in the West, for example, kalau kita belajar gamelan, memang musik gamelan ini cepat sekali. Kalau di Barat kita belajar yang pelan-pelan dulu, ya. Dan nanti kalau sudah tahu tambah lagi. Tapi Kecepatannya. tidak jadi, karena secara pukulan yang pelan memang lain sekali dari pukulan secara main cepat. Betul. Karena itu orang Bali biasanya belajar pakai biar cepat, Langsung lagu aja yang langsung aja yang biasa. ya. Walaupun suara kurang, walaupun banyak salah, memang Belum ada teknik, tidak ya. belum ada teknik apa, tapi tempo biasa, nanti Ya. tempo masih biasa, tapi teknik baik kan semua jadi ya. Iya, Kalau- sekalian ya. akhirnya. Ya. Bagaimana? Nutuk ya kalau Ya, kita tapi bilang dalam bahasa anak-anak Bali. dalam menari juga, karena anak-anak di Bali punya banyak waktu,
Jadi ya kayak tiap hari mereka belajar nuktug, jadi hanya melihat langsung mencoba, Nuntug walaupun namanya. teknik ya nuktug ya ngikut gitu, ikut, jadi Ya, oke. meniru. Jadi ya seperti itu. Sama juga kalau mungkin seperti belajar menggamel dia nuktug-nuktug aja. Kita menari juga seperti itu nuktug. Nanti begitu dia mulai tambah besar, itu bersamaan nanti dikasih detail-detail, mereka latih Ya, ya. detailnya. Ya, seperti itu. Ya. Iya. Ada perbedaannya sekarang juga zaman sekarang karena ekonominya lebih bagus di Bali ya sebelum pandemi sih. Jadi anak-anak kalau dia sedikit aja minat pasti ditaruh di pangkuan, dikasih mukul walaupun ngawur, walaupun tidak begitu bisa tutup apa gimana, walaupun pukul keras tapi tidak Ya. dimarahin gitu biasanya. Dulu masih dimarahin. Dulu masih dimarahin karena gamelan itu mahal, susah diperbaiki dan sebagainya. Ah, Tapi oke. sekarang banyak anak punya kesempatan nutup Iya, untuk boleh Ya. nuktug, ya boleh ikut mendengarkan. ikut walaupun berantakan gendengnya gimana, tapi lama kelamaan dia akan bisa gitu. Boleh saya bertanya pada Andras, kalau sekarang kan juga mengajar di universitasnya untuk murid-muridnya di Jerman. Hilda Schim ya. Hildesheim. Hildesheim. Iya. Ya. Sekarang ini sudah berapa banyak ada murid yang bermain gender di sana dengan gaya yang Andras tahu? Sekarang atau dari dulu? Dari dulu. Dari dulu sampai sekarang mungkin ya. Aduh. Mungkin banyak Ada- udah ada- punya murid. Ya, kalau begitu biasanya saya mengejar musik barat seperti drum set, rock musik, atau jazz musik, atau percussion, atau musik dari seperti salsa dari Kuba, like this. And, tapi tiap-tiap tahun ada mungkin satu, mungkin dua, mungkin lebih banyak ada mahasiswa mau belajar gender. Ada yang dia they just took a course, just the courses like just 1 year. Mau tahu. Ya, ada yang dia 1 tahun belajar dan jarang memang ada yang mau belajar lebih banyak. Memang dari dulu yang begitu mungkin ya 10 tidak begitu banyak. Tapi kalau semua yang belajar sama saya ratusan nanti. Oh, sudah Tapi banyak ya, ada murid. ya sekarang dulu ada 2 orang setelah belajar sama saya belajar di Bali untuk 1 tahun. Sekarang ya. Dan sekarang memang Andi murid saya yang paling pintar. Dia sudah 3 tahun belajar, memang dia cepat. Dan istrinya juga cepat sekali. Ya, saya pernah lihat videonya. Jadi ini sering pentas kalau di Jerman. Tidak. Mereka murid-murid Tidak. tidak pentas. Tidak. Karena kesempatannya. tidak ada kesempatan atau gimana? Tidak ada banyak kesempatan ya. Di universitas kadang-kadang ada. Memang ini kalau Festival kan gitu nggak ada. ya ada seperti kadang-kadang ada festival ya. Tapi just kalau we play just the music, it's hard for the Balinese people to understand this music. So biasanya kalau kita buat pentas lebih baik ada gamelan, ada tarian, ada makanan apa saja karena Harus orang tidak mengerti dan kalau sudah dengar 10 menit sudah sedikit bosan. Ja, es ist, als ob ich Deutsch spreche. Wenn ich jetzt zu euch Deutsch spreche, so ist das für die deutschen Zuhörer, wenn sie Gamelan hören. Ini bahasa Jerman. Jerman. Ya. Ya, dan untuk orang Jerman, kalau mereka dengar musik gender wayang, ini tidak ada beda walaupun
kalau saya upama main, ya tidak ada artinya, tapi untuk mereka sama dari sama. Bagi mereka sama. Tidak ada karena kalau belum mengerti musik ini sebenarnya tidak ada artinya, biar sound. It's just like It's like noise for them. Yeah. So they hear yeah, it as not noise. right? It's a nice noise, but Noise. it's, for example, for the German audience, it's not a different whether I play as an experienced player or somebody just 1 year is playing. It's the same. There's no difference. It's a little bit sad for me, but that's the way it is. Tidak mengerti. Yeah, and sometimes when we have a concert, I tell the audience, saya bilang sama penonton, ya memang kita main beberapa lagu, dan lagu ini memang they are indeed are different songs, or what you call it, because Pieces. yeah, I tell the audience we will have a concert now and we will play different pieces and the audience will laugh, but when we play all the pieces for the audience, all the pieces sounds the same. The same. Yeah, so I can play just a 2-hour performance with just 2 pieces. I play Mark Lelo and then I play Sikati and then I change it, made it a little bit slower, a little bit faster. Yeah. For the audience, it's the same. Yeah, it took me. Dulu saya tidak mengerti hal itu, tapi sekarang memang ini soal. Yeah. Do you think that's just in Germany, or do you think that's because people in Germany don't hear gamelan? I think it's I don't know, but I think it's everywhere. When kalau tidak ada keluarga, dan waktu masih kecil sekali kita dengar musik gamelan, kita tidak mengerti. Memang suka kalau orang melihat konser, memang mereka suka. Pasti suka, tapi tidak mengerti apa. Tidak mengerti. Ya. Berarti harus ada penjelasan dulu kira-kira atau bagaimana? Ya, Apa itu efek? Ya, lebih baik menjelaskan and a little bit just talk this pieces for this occasion and koneksi with the people come, or we just play the polos first and then we add the sangsi so you can hear okay, that's mix. Atau suruh dia coba dulu memukul. That's paling baik. Paling baik kalau semua orang yang ada kesempatan coba memang pasti senang. Take interest, ya. Ya, memang lain sekali. Kalau dia dengar, langsung dengar belum langsung ya, bisa. Langsung mulai kalau ada kesempatan coba, memang ini biasanya memang senang. Apalagi mereka kalau saya mengajar mahasiswa belum pernah belajar by heart. How do we call it in Indonesian? Belajar by heart. Menghafal ya. Hafal, tidak baca ya. Ya, dan saya mengajar seperti biar pikir, jangan pikir, jangan coba mengerti, biar main aja gitu. Ya, tangan Anda akan tahu. And banyak orang di Barat belum pernah belajar secara itu. And mereka senang memang. Aduh, tangan saya bisa main itu, tapi saya kurang tahu
saya belum mengerti, tapi tangan saya sudah tahu. Tangannya sudah bisa. Ya, banyak orang Iya. Barat bilang kita sebagai orang Barat kita ada di kepala terus. Ya. Di hal apapun gitu, termasuk musik kita Terlalu taruh di terlalu sini. dipikirkan gitu. Kita Tidak, Iya. tidak nggak- dirasakan, belum bisa nggak bisa plong gitu. bisa merasakan di sana. Iya. Saya mau perkenalkan Bapak Andrasnya dengan dosen juga di Profesor Pandey Made Sukerta ini ada. Ya. Ya, bisa say hello Pak Pandey, ini Bapak Pak Pandey juga Ya. belajar kayak tegas sama Kak Grendem dulu. Ya. Tahun, Tahu. kalau nggak salah tahun 70-an ya Pak Pandey. Iya. Ya, jadi ini Pak Pandey juga pernah kami ajak ngobrol di acara yang sama mengenai rebab. mengenai Ya, rebab. karena Bapak Iya, beliau kan saya- ahli rebab. Tahu. Saya pernah lihat ngobrol itu. Dan sekarang suka buat apa namanya kecapi mandolin penting Karangasem yang dipetik itu apa dia digesek itu. Chinese Ya, saya tanya, ini memang alat instrumen yang klasik atau dia inventor? Saya Ya, itu memang lama ada gitu, Sudah ada ada. sejarahnya Oke. gitu. Cuma Ya. ya tidak 100% jelas gitu. Nah, mungkin nanti kita bisa nanti mengundang kita bisa beliau undang untuk lagi Ya. mungkin beliau di sama acara ini anaknya untuk menjelaskan sejarahnya, tentang terus Ya. apa instrumen yang dia produksi Ya. langsung di Ya. Solo gitu ya. ya, Ya, saat ini bisa- Beliau belajar sama Pak Grendem di tahun 70-an. Karena saya oke. ingat beliau datang ke tempat saya di tahun 2000-an juga. Kurang lebih saat yang sama Andreas datang ke tempat saya. Terus Ya. kita berdua mainkan seketi, angkat-angkatan gitu. Ya. Kayak tegas ya. Ya. Belajar. Ya, saya semoga bisa berteman mungkin Pak Pandey dengan Pak Andras Ya, nanti Ya. bisa connect. bisa Bisa. connect nanti lewat Iya, Instagram ya. iya. Yes. Oh, jadi Ya, saya ya. tempat Andreas mengajar Hildesheim itu dekat Berlin apa lokasinya di mana? Lokasi di Lower Saxony, di dekat Hannover, Berlin. Kalau Hamburg dan Berlin dan Hannover di tengah kira-kira. Oke. Di antaranya. Sampai Berlin ya 200 kilo memang. Oh, jauh. Ya. Dan saya juga tempat saya juga jauh 200 kilo sampai universitas. Oh wow. Jadi kalau mengajar Harus naik naik. mobil ke sana apa ada? Iya, naik mobil dan satu malam saya tidur di rumah keluarga. Ya, dan setelah saya pulang, untung saya tidak harus mengajar banyak. Saya orang untung. Kalau dua hari seminggu sudah habis. Sudah Oh, oke. 2 kali seminggu. kali Ya, ya, seminggu, ya. ya. ya dua hari seminggu. Kita ingin sekali mendengar Pak Andras nih main ya. Oh Ya. ya. Ya, coba Boleh? lihat punya waktu. Ya. Ya, mungkin lebih baik supaya tidak kehabisan waktu. Karena kita pengen dengar gender yang Fon bilang agak Merangelo jarang itu. merangelo ya. Iya. Jarang Iya. karena gaya tegas agak Terima sedikit kasih ya. sudah kirimkan Ya. videonya dan rekamannya. Saya sudah kirim ke teman saya Wayan Sadra di Taiwan dan ya Pasangan semoga dia gendernya sudah belajar. Fon. Saya sudah belajar gendengnya, cuma belum bisa menuangkan ke anak atau istri. Oh, masih Iya. lama. Iya. Mungkin anak yang pertama lebih Bagus sekali cepat memang nangkap. dia gendengnya polos, tapi di antara gaya kayu mas dan sanur saya dengar gitu. Iya. Saya tahu pernah nggak dengar gaya sanur tapi cukup berbeda. Bagaimana saya kasih contoh Maraklilo tapi sedikit dia aja. sedikit saja karena saya ingin kasih contoh gaya Sukawati dan Ya, ya. apalagi gaya Anglosakan juga. Saya belajar sama Gusti Kumin. Oh, iya. Ya, Tahu ya. dia memang Tahu, dia tahu. Hebat. Hebat sekali ya. Oh. ya dia orang
main ganda wayang pintar Iya, paling bagus. Memang paling saya, pintar, ya. Dan tekniknya saya belajar dua minggu sama dia dan dia kasih satu lagu dan saya perlu 1 tahun untuk bisa ya karena ada bagian yang cepat sekali, jauh juga lebih cepat dari gaya Sukawati. Tapi saya memang ya suka sekali belajar sama dia. Iya. Oke, saya harus silakan. Ya, baik kawan-kawan, ini Pak Andras akan memberi contoh permainan merak ngelo ya, gaya. Oh, ini Mas ya. I think you don't need to do tidak perlu diputar ya. Biarkan saja hadapnya portrait. Tidak apa. Yang penting dengar suaranya. Okay. Tapi bisa lihat gendernya juga. ya mungkin tidak semua kelihatan tapi coba. Biasanya tangan saya biasanya stylenya saya lain dan ini memang paling sulit belajar gaya yang hampir sama tapi lain. Memang bikin susah bingung sekali itu karena kita bisa lupa. Bisa jadi bisa campur-campur gitu ya. Sekarang saya ingin kasih contoh lagu Sukawati namanya Pratawijaya. Ini memang angkatan pakai secara pukulan khusus Pak Loceng. Saya tidak pernah melihat orang lain yang pakai teknik ini. Jadi hanya Pak. Tapi sebelumnya Pak Andras bisa kameranya diputar lagi kembali ke seperti semula. Dia vertikal sekarang bisa dibikin. Karena kalau orang lihat pasti menyamping. Oke. Ya, seperti itu. Tapi kelihatan lebih bagus. Ya kayak gitu. Ya mungkin naikkan sedikit biar kelihatan wajahnya bapaknya enggak. Bapak. Permisi, tadi saya praktek pakai app video dan saya harus begitu untuk komentarnya lebih baik. Oke, Pratawijaya. Ya, silakan.
wayang. Ya, bagus, bagus. And angkat-angkatan contoh ya? sedikit dari penggosekan. Ini gaya penggosekan. Oke. Penggosekan. Wah, sulit sekali. Itu kreasinya Ini kreasi. Pak Gusti Komin ya. Yes, memang. Ya, Yang oh, it's really good. ya, dan satu lagi yang dari Sukawati, tapi yang tidak yang lebih halus, Rebong Sukawati, ya. Rebong Sukawati. Ya, sedikit. Ini kayaknya Andreas pakai untuk memanggil Manggil ya, Mahardika. pas dia muncul. Lihat Farida, wayangnya. Wayan dari Sukawati, beli wayan Halo, Beli. Mardika. Dia dalang dari Sukawati dan Dia juga- bilang I miss you. Salam Pak Andreas. Pak Mardiko, ya kita. Pak Andreas, naikkan dulu sedikit kameranya Biar supaya kelihatan wajahnya bisa Andreas. dilihat sama beli wayan untuk Iya. bilang hello. Ya begitu. Kelihatan saya memang lain dari dulu. Saya sekarang lebih gemuk.